Bagi para sahabat rohani yang terkasih, terima kasih atas rahmat Tuhan di mana kita boleh masuki tahun 2025 dengan keadaan sehat walafiat, dan layaklah saya mengucapkan untuk pertama kali secara verbal di sini yaitu selamat Natal dan selamat tahun baru. Nah, hari ini Senin 13 Januari 2025 kita diajak oleh gereja melalui kalender liturgi merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Saya akan bacakan bagi kita. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani terkasih, saya akan fokuskan pada ucapan Yesus sebagai bahan renungan kita. Mari ikutlah aku dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Sebuah pertanyaan menghantar kita untuk merenungkan. Yang pertama, mengapa Tuhan kita Yesus Kristus tidak memilih penguasa, tidak memilih para pemuka agama, tidak memilih para tukang atau petani untuk menjadi murid yang pertama, tapi dia memilih nelayan. Yang kedua, Tuhan kita Yesus Kristus berkata, "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Mengapa Tuhan kita Yesus Kristus menggunakan kata menjala, nelayan, dan menjala? Dua kata ini membawa saya untuk mengajak kita merenungkan pesan tertentu dari Injil pada hari ini. Saudari yang terkasih, sahabat-sahabat rohani, Tuhan kita Yesus Kristus memilih murid yang pertama untuk ambil bagian dalam tugas perutusannya kelak setelah ia naik ke surga, adalah murid-murid yang sudah memiliki latar belakang, karakter, dan pola hidup yang tidak akan sulit untuk menerima pengajarannya dan menjalankan misi yang ia emban. Dan tampaknya karakter dan pola hidup itu banyak ditemukan di dalam nelayan. Oleh karena itu, menurut saya, dalam refleksi saya, para nelayan dilihat oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pola hidup, karakter mereka, individual maupun karakter kelompok sosial, itu laksana tanah yang subur. Apabila firman Allah itu ditaburkan di tanah yang subur, akan menghasilkan buah yang berlimpah. Sebagaimana kita baca dalam Injil Lukas bab 8 ayat 15. Oleh karena itu di sini saya akan menyebut 9 poin karakter nelayan yang akhirnya sangat relevan dengan misi dan kehidupan mereka menjadi murid Kristus. Yang pertama, nelayan itu punya misi bersama.
pergi melaut. Dalam pergi bersama-sama melaut. Mereka tidak punya misi dan visi yang berbeda. Visi mereka memiliki banyak ikan, dan misi mereka mencapai itu adalah pergi melaut. Itu tujuan mereka. Tidak ada seorang pun di dalam satu perahu itu yang punya visi dan misi yang berbeda, yang menjadi sumber pertengkaran mereka dalam perjalanan untuk menuju ke laut atau danau. Dengan kata lain, nelayan telah memiliki visi dan misi bersama, yaitu menangkap ikan berlimpah-limpah untuk kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjalankan misi bersama, yaitu mengajak orang untuk hidup di dalam pertobatan. Karena kerajaan Allah, visi dari Tuhan, maka misinya adalah, caranya adalah mengajak orang untuk bertobat. Yang pertama. Yang kedua, nelayan terbiasa bekerja di dalam tim. Dia tidak bekerja sendirian, para nelayan dalam kelompok. Ini nelayan bersama ya, perahu besar. Oleh karena itu, ketika Petrus disuruh oleh Yesus tebarkan jala pada suatu siang, setelah Yesus mengajar di tepi danau Genesaret, maka Petrus berkata, Tuhan, kami, ya kata kami, bukan aku, kami telah bekerja semalam suntuk, tapi tidak menangkap seekor ikan pun. Petrus meletakkan dirinya dalam, yaitu kebersamaan, dalam tim hidup bersama. Maka Yesus menyapa dia sebagai pribadi, hai Petrus, tebarkan jalamu. Petrus merespon Yesus dengan, bukan aku gagal sepanjang malam menangkap ikan, tapi kami, Petrus telah terbiasa bekerja di dalam tim. Yang pertama itu divisi. Oleh karena itu, menjadi murid Kristus harus bekerja di dalam tim. LPF hanya bisa mewujudkan misi visi bersama apabila bekerja di dalam tim. LPF, keluarga kita, kelompok kita harus punya visi, misi bersama. Dan itu membuat kita bisa bekerja di dalam tim. Jadi tim itu amat sangat penting. Maka Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Markus bab 6 ayat 7. Yang ketiga yaitu membaca tanda-tanda zaman. Para pelaut sudah terbiasa membaca gejala laut dan gejala danau. Mereka peka akan tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam dalam gelombang, arus, dan juga kira-kira di mana ikan itu menyebar. Sehingga mereka bisa mengambil keputusan hari ini kita mau laut atau tidak. Jadi keputusan mereka untuk bertindak dengan diawali membaca gejala alam di atas laut atau danau. Demikian Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Matius bab 16 ayat 1 sampai 4 meminta kita membaca tanda-tanda zaman. Punya kepekaan rohani zaman ini apa? Kebutuhan pastoral zaman ini apa sebelum kita membuat tindakan pastoral. Kebutuhan zaman ini apa dari gereja. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus yaitu meminta kita memiliki seperti para nelayan mampu membaca gejala zaman, tanda-tanda zaman. Yang berikut, yang keempat adalah berkorban. Menjadi seorang nelayan itu sungguh membutuhkan pengorbanan. Kalau sekarang 50 tahun yang lalu orang mengendari kendaraan dari Medan ke Sibolga itu jalannya masih jelek. Tapi sekarang sudah bagus. Tetapi gelombang di laut itu tetap sama dari zaman dulu sampai sekarang ini. Oke, teknologi kapal mesin makin baik, tapi pengorbanan, ancaman-ancaman itu masih ada. Dan mereka harus berkorban, harus memiliki fisik yang kuat, menarik jalan, mengumpulkan ikan, itu membutuhkan tenaga. Dan itu pada zaman itu, di zaman itu, Petrus dan Yakobus, Andreas, anak-anak Zebedeus, itu belum memiliki mesin dalam
teknologi penangkapan ikan. Tetapi Yesus melihat mereka sungguh orang yang berkorban. Oleh karena itu, dia memanggil mereka, kelompok yang biasa berkorban. Oleh karena itu, di dalam keluarga kita butuh kemampuan membudayakan semangat berkorban. Dan orang-orang seperti inilah yang layak untuk ditangkap oleh Tuhan menjadi pelayan, menangkap, menjala orang lain. Inilah karakter nelayan. Yang berikut bergantung kepada alam. Hidup nelayan sangat bergantung kepada alam. Apabila badai sepanjang hari, angin sepanjang hari, typhoon, mereka akan berhenti untuk bernelayan, untuk ke laut atau ke danau. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita. Kita bergantung kepada belas kasih Allah, kepada kerahiman Tuhan kita. Kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana nelayan bergantung kepada alam, kita murid-murid Kristus bergantung kepada Allah dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keenam adalah keterampilan. Saudara punya keterampilan. Berketerampilan menebarkan jala dan menangkap ikan, keterampilan menganyam jala yang rusak. Demikian juga di dalam menjala manusia. Di LPF kita membutuhkan juga orang yang punya keterampilan untuk menjala, menjaring. Di dalam keluarga kita membutuhkan orang yang punya keterampilan menjala dan menjaring. Di dalam gereja membutuhkan orang yang punya keterampilan menjala dan menjaring. Maka menjadi penjala manusia harus punya keterampilan. Bapak Ibu bisa merenungkan keterampilan apa relevan dalam keluarga agar suami bisa menjaring istri, istri bisa menjaring suami, menjaring anak-anak, dan itulah keterampilan yang mirip dimiliki oleh nelayan. Ketujuh, nelayan itu harus tangguh dan penuh daya juang secara individu. Mereka harus tangguh dan kuat, punya daya juang, tidak menyerah pada kesulitan yang mereka hadapi. Demikian juga kita di dalam menjala manusia. Ketika Anda meletakkan status sebagai suami istri, anggota gereja, anggota masyarakat, kita harus punya daya juang, punya ketangguhan, punya militansi, tidak mudah menyerah pada gosip, pada omongan orang, move on, maju terus untuk menjala. Dalam keluarga ada konflik, move on untuk kesetiaan kehidupan perkawinan. Yang berikut adalah 8, kembali ke pangkalan. Nelayan selalu kembali ke pangkalan. Mereka melaut jauh dari Belawan sampai ke Selat Melaka, kembali juga ke Belawan. Para rasul waktu itu kembali juga ke pantai di mana mereka berangkat. Oleh karena itu hidup kita selalu kembali ke pangkalan. Kembali ke pangkalan dari mana keluarga itu dibentuk oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kepada pangkalan di mana perjanjian bisnis kita adakan. Kembali itu pangkalan, selalu punya pangkalan. Pangkalan perjanjian perkawinan, pangkalan kita berjanji di LPF, pangkalan dalam perjanjian pastoral untuk berkarya bersama. Ketika kita jauh, kita harus kembali ke pangkalan. Itu untuk apa? Beristirahat. Ya, untuk beristirahat. Jadi kita ke nelayan akan punya waktu untuk beristirahat. Di siang hari mereka tidur. Tuhan kita Yesus Kristus, dia beristirahat. Mari kita beristirahat. Kita telah bekerja sepanjang hari. Dia pergi ke tempat yang sunyi bersama dengan Bapa untuk beristirahat dalam doa. Sebagai murid-murid Kristus, kita butuh saat istirahat bersama Bapa di surga untuk melegakan, menyegarkan beban mental kita, fisik kita, keletihan kita akan dilenyapkan ketika beristirahat. Dan terakhir, ke-10, nelayan akan mencari tempat yang tenang ketika badai mengamuk supaya selamat. Ketika mereka sedang menjala ikan di danau atau laut,
Begitu ada badai mulai mengamuk, mereka cepat-cepat mencari tempat yang tenang atau tempat berlabuh untuk melemparkan jangkar. Mungkin kalau jari pangkalan, mereka akan cari tempat yang terdekat, pulau-pulau terdekat untuk menghadapi badai yang muncul. Demikian juga dalam kehidupan kita ini, sebagai murid-murid Kristus, apabila ada badai dalam kehidupan kita, kita membutuhkan tempat yang tenang untuk melabuhkan sejenak supaya jangan dihantam oleh badai dan persoalan keluarga. Para murid telah diajar Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi tempat yang tenang ketika mereka sungguh mengalami kesulitan. Dan tempat yang tenang itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, ketika gelombang di malam hari menghantam para murid, mereka berteriak, maka Tuhan Yesus menjadi tempat figur yang buat tempat itu menjadi tenang. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Kristus, tempat kita menjadi tenang hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian sahabat-sahabat rohani, kurang lebih 10 poin yang saya sampaikan sebagai bagian dari perjalanan kita untuk menjadi penjala manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih.